Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Digital Channel. Oke, kali ini saya bakal review HTB Tarmok dengan seri yaitu 3SC2E. Buat teman-teman yang penasaran alat ini seperti apa, gunanya buat apa, dan untungnya tuh apa sih mas pakai alat ini, teman-teman simak videonya biar teman-teman paham. Oke, saya buka dulu untuk alatnya. Dan inilah tampilan HTB Tarmok dengan tipe 3SC2E. Maksudnya 3SC2E itu di sini dia ada 3 pot fiber optik. Jadi teman-teman bisa sekalian narik kabel yang 3 core ya. Karena di sini ada 1 2 3 ya. 1 2 3 itu buat fiber optik. Dan untuk tampilan belakangnya ada 2 pot, yaitu 2 pot LAN ya teman-teman ya. Header 1, header 2. Untuk voltnya di sini 5 sampai 24 volt. Jadi teman-teman misalnya mau pakai alat ini, jangan di bawah 5 volt atau di atas 24 volt. Lebih baik tengah-tengah, yaitu 12 volt. Kalau untuk adaptor bawaannya, saya lihat dulu di sini HTB, maaf, maksudnya adaptor bawaan di sini sama ya, 12 volt 1 ampere ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai power supply itu jangan lebih dari 24 volt dan jangan kurang dari 5 volt maksudnya. Dan apa sih untungnya pakai alat ini? Nah, untungnya pakai alat ini adalah teman-teman nggak usah banyak colokan. Kalau misalnya teman-teman pakai yang single ya, contohnya seperti ini nih. Ini kan single ya, sama dari Tarmok juga, ini single. Cuman kan kalau single itu kan satu alat, berarti kan satu colokan ya kan. Berarti kalau misalnya ini kan ada saya bagi dulu sini ya, di sini ada tiga, berarti teman-teman harus ada 3 colokan. Cuma kalau di sini ini lebih simpel karena ini bisa sekaligus langsung 3 fiber optik dengan cuman satu colokan listrik ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada kabel maksudnya ada lampu indikator ya di sini ya, ada A1, A2 sama B. Di sini bagian belakangnya juga ada lampunya juga, lampu indikator Ether 1, Ether 2 dan power. Nanti saya bakal coba nyalain alatnya ya, sekalian saya bakal ngasih tahu ke teman-teman enaknya apa mas pakai alat ini ya, sekaligus untungnya tuh apa gitu kan. Oke, saya nyalakan dulu untuk alatnya di sini. Sebentar ya. Oke teman-teman, ini saya sudah colokin ke listrik alatnya ya. Kita coba colokin ke alatnya. Nah, sudah saya colokin, powernya di sini sudah menyala ya. Di sini powernya sudah menyala warna hijau. Oke. Di sini, mohon maaf, saya lurusin dulu kameranya. Di sini ada A, B. Nah, jadi teman-teman cara penggunaan alat ini adalah di sini tertera huruf A ya. Jadi kalau dari sini A, teman-teman ke pelanggannya itu harus dikasih B. Contohnya begini. Nah, teman-teman lihat ya. Di sini A, dari sini A, dari sini B. Pokoknya kalau dari sini A, dari sini B. Kalau dari sini B ke sana A ya. Jangan B ketemu B, A ketemu A, itu pasti nggak bakal connect. Untungnya pakai alat ini adalah kalau teman-teman taruh di server ya. Yang pertama tadi saya bilang itu teman-teman nggak usah makan banyak colokan kabel gitu. Dan yang untungnya yang kedua adalah teman-teman bisa tarik kabelnya itu langsung 3 core. Maksudnya 3 core itu teman-teman tahu ya, kabel yang 3 core itu isinya di dalam kabelnya itu ada 3 core teman-teman. Jadi teman-teman tarik kabel itu cuma sekali tapi bisa buat 3 pelanggan gitu, daripada yang single seperti ini kan. Misalnya teman-teman nariknya jauh nih, taruhlah misalkan 500 meter gitu. Kalau teman-teman nariknya yang single seperti ini ke pelanggan yang tadi kurang lebih 500 meter, terus teman-teman tahu-tahu tetangganya atau saudaranya pengen pasang lagi, otomatis teman-teman harus narik kabel ulang dari server ke rumah pelanggan itu. Tapi kalau teman-teman pakai alat ini, itu teman-teman bisa langsung narik satu kabel dengan isi 3 core. Jadi nanti di rumah pelanggannya teman-teman bisa kasih ODP yang isinya 3 core itu. Jadi kalau teman-teman
di sana ada yang mau pasang lagi, teman-teman nggak usah tarik ulang dari server terus ke pelanggan itu, enggak, tinggal colok server ya, tinggal colok ODP-nya ya di situ ke pelanggan yang mau pasang. Jadi intinya alat ini tuh lebih simple ya, lebih simple, nggak banyak makan colokan kabel dan nggak ribet narik kabel banyak-banyak gitu, nggak narik lagi, teman-teman paham ya. Dan ini saya mau contohin buat teman-teman, yaitu cara penggunaannya, topologinya saya mau kasih tahu ke teman-teman. Oke, sebelumnya ini pinggirin dulu ya, ini kan ini udah nyala ya, ini udah nyala. Oke, saya pinggirin dulu di sini. Di sini saya sudah siapin yaitu 3 HTB single, dimana di sini teman-teman bisa lihat, di sini A, saya deketin dulu, maaf, di sini A, di sini B, di sini B ya, karena di sini A, di sini A, di sini B. Oke ya teman-teman, paham ya. Jadi yang dari A ke B, A ke B ya, A lagi ke B, nah dari sini B baru ke A. Oke, saya bakal nyalakan dulu untuk alatnya. 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala. Oke, semuanya udah nyala di sini. Saya bakal praktekkan gimana caranya buat memakai alat ini. Ini buat contoh aja ya. Jadi untuk LAN-nya saya nggak kasih kabel ya. Ini buat contoh aja, kita pakainya langsung fiber optik. Oke, ini saya buka dulu. Ini A, ini B. Oke, yang ini kan dari rumah server ya, dari rumah teman-teman misalnya ini pokoknya ini intinya server. Saya colok dulu kabel fiber optiknya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya colok di sini A. Oke, ini A. Nah, dari A sini harus masuk ke sini yaitu B. Nyala ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini A, ini B. Teman-teman bisa lihat semuanya nyala di situ. Kita colok lagi dari sini A. Sebentar. Di sini A. Dan ke sini sama kayak tadi yaitu B. Nah, nyala ya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau yang simbol FX ini nyala, berarti kabel fiber optik itu masih tersambung teman-teman, nggak ada yang putus dan alatnya bekerja. Berarti teman-teman bisa lihat di sini A1, A2, A1, A2 nyala semuanya ya di sini ya, A1, A2 nyala semuanya. Dan di sini tinggal A ke B. Oke, kita sambung lagi A ke B. Coba lepas dulu. Kita lepas dulu. Ini A ke B. Nyala ya. Teman-teman bisa lihat nyala, ini nyala ya. Jadi saya ulangin lagi, dari A ke B, dari B ke A. Kalau dari B ke B dia nggak bakal bisa. Oke, buat contoh buat bukti, ini B, ini B. Saya bakal kasih ke sini B, colokin tuh, dia nggak bakal mau teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beli alat ini harus bener-bener paham dari A ke B, B ke A, jangan B ke B, dia nggak bakal nyala. Kita rubah lagi ke A, nyala ya, dia nyala ya. Jadi alat ini, untungnya pakai alat ini adalah teman-teman itu seperti saya tadi bilang, nggak usah narik banyak kabel ke pelanggan. Teman-teman cukup narik kabel satu dengan isi 3 core, langsung tarik pelanggan, dan di rumah itu kasih ODP ya, ODP. Jadi misalnya ini teman-teman narik nih dari sini satu kabel nih ya kan, dan di sini karena itu kabelnya isinya 3 core ya, karena kabelnya itu isinya 3 core, jadi teman-teman di rumah pelanggan
Saya cabut dulu. Ini 1 2 3 ya. Saya colok di sini. 1 2 3 ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot yang namanya narik kabel lagi ya. Nggak perlu begitu. Kalau teman-teman pakai alat ini, teman-teman bisa langsung narik satu kabel dengan isi 3 core, dan di rumah pelanggan teman-teman bisa langsung dikasih ODP. Jadi kalau teman-teman di sana ada yang mau masang lagi, teman-teman tinggal tarik lagi dari ODP ya kan, dan ke rumah pelanggan tinggal dikasih HTP yang single. Kalau dari sini A ya di HTP yang singlenya B, kalau dari sini B berarti ke rumah klien, ke pelanggan tinggal kasih A. Jadi nggak banyak makan colokan, nggak banyak makan kabel ya, nggak tarik ulang lagi dan tarik ulang lagi. Kedua, enaknya pakai alat ini, yang video sebelumnya kan saya pakainya estafet ya. Jadi kalau estafet itu kan harus ada HTB sama apa namanya, switch hub ya. Jadi itu kita bisa hitung dari switch hub sama HTB aja ada 1 2, itu ada 2 colokan gitu. Emang sih ada min plusnya kalau kita pakai yang estafet, topologi yang estafet. Itu kan yang pertama kita harus ngomong dulu ke pelanggan ya, tolong jangan dicabut untuk listriknya. Kalau dari user yang kita tumpangi listrik itu dicabut, pastinya bakal ngedrop semuanya. Tapi kalau topologi yang seperti ini, teman-teman pakai alat yang ini, kan otomatis di rumah pelanggan itu per satu rumah pasti 1 HTB dong, ya kan? Jadi ini sistemnya bukan estafet. Misalnya itu pelanggan mudik atau liburan, rumahnya dicabut, listriknya dimatiin, ini yang 2 ini nggak bakalan ikutan mati karena beda HTB, beda arus listrik, beda alur gitu ya. Jadi teman-teman paham ya di situ ya. Enaknya pakai topologi seperti ini tuh ya begitu ya, nggak takut si pelanggan, nggak takut maksudnya numpang listrik atau izin listrik lah segala macam apalah, itu nggak perlu seperti itu ya. Soalnya per satu rumah itu 1 HTB, jadi listriknya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk informasi alat ini ya, seperti saya tadi awal bilang, saya taruh deskripsinya, taruh linknya di deskripsi maksudnya. Jadi teman-teman kalau mau beli alat ini, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini, teman-teman bisa langsung ke sana ya, mesen alatnya ini. Dan kebetulan tokonya juga maksudnya cepet ya, buat responnya cepet, buat pengirimannya juga cepet, karena itu saya biasa beli di toko itu teman-teman. Ada linknya, ada, saya kasih 3 link nanti ya di deskripsi ya, buat teman-teman yang masih belum paham sama apa namanya alat ini. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya, untuk nanya-nanya apa sih, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, teman-teman nanti bisa tanya. Ini alat ini bisa taruh di server, bisa taruh juga buat di klien ya. Maksudnya dari server seperti ini, dari klien pun seperti ini bisa, cuman modelnya mode begitu sama aja kayak mode estafet ya, karena ini kan alat ini kan butuh listrik ya kan. Kalau yang pelanggan kayak tadi saya bilang itu pergi mudik atau kemana, otomatis kan alat ini mati, yang lain ikutan mati. Makanya topologinya saya kasih tahu ke teman-teman, mendingan yang di server aja yang pakai alat ini, yang di rumah pelanggan yang single aja seperti ini. Jadi per pelanggan listriknya masing-masing gitu, jadi dia mau kemanapun nggak ganggu ke pelanggan yang lain seperti itu. Dan ini banyak yang jual seperti alat ini, banyak ya, cuman kebanyakan itu bengong teman-teman. Maksudnya bengong di sini, setelah kita tarik kabel berapa ratus kilometer itu semuanya normal seperti ini, nyala semua. Ini pengalaman saya ya, semuanya normal, nyala semua seperti ini, cuman internet itu nggak ada, itu namanya bengong. Pas kita disambungin ke router itu internetnya nggak ada ya. Saya juga bingung kenapa gitu, padahal semuanya tuh normal. Ternyata pas ganti alat ini semuanya berjalan lancar ya, buat internetnya lancar, buat akses YouTube, IG dan segala macam, intinya yang berhubungan internet itu lancar ternyata dari alat ininya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat beli alat ini ya, saran saya sih beli yang seperti saya beli, yaitu Tarmok gitu kan. Karena ini sepengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang beda-beda, tapi ini pengalaman saya aja ya. Saya pakai alat ini, pakai Tarmok itu aman ya, nggak bengong. Dan untuk apa sih namanya,
ininya juga data, maksudnya akses internet pun cepet ya, nggak sering loading ya. Buat ngegame biasanya itu yang ketara banget itu buat ngegame dia. Mobile Legend ya, itu biasanya itu agak berat dah. Tapi pakai alat ini buat akses internet lebih agak ringan gitu. Jadi buat Mobile Legend itu nggak suka lag gitu. Buat ngegame tuh lancar gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman harus paham yang tadi saya jelasin, topologi ya, untungnya apa, itu semua tadi sudah saya jelasin. Tinggal teman-teman gimana teman-temannya nanti di lapangan seperti apa. Dan buat teman-teman yang masih bingung untuk alat ini, maksudnya bingung di sini untuk jangka panjangnya bagaimana Mas, aman nggak ya? Saya bilang untuk jangka panjangnya kalau teman-teman pakai alat ini, saya bilang sih masih aman ya. Amannya di sini maksudnya kan namanya alat kan kadang ada hujan, ada petir segala macam. Cuman teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk voltnya yang tadi saya bilang itu, ini dari 5 sampai 12 volt. Ya, 5 sampai 24 volt teman-teman di sini. Jadi kalau ada arus pendek misalkan mati lampu atau nyala lagi, itu ini masih aman ya teman-teman ya, nggak kaget dia, masih cukup bagus lah, masih bisa nyala, masih normal gitu. Dan ini ya, alat ini juga ada namanya PoE in ya. Jadi teman-teman misalnya ngambil sumber apa listriknya jauh, teman-teman bisa pakai kabelan, pakai mode PO in ya. Ya PO in teman-teman paham lah. Kalau teman-teman kurang paham nanti teman-teman bisa cek searching di Google PO in itu apa ya. Jadi PO in itu kabelan yang ada beberapa gitu kan, kabelan yang colok ke sini ya, dan sebagian ke power, itu namanya PO in teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah mau nonton, semoga video saya bermanfaat. Next nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.